Sepertinya kita sudah mengetahui apa itu permainan layang-layang, terutama bagi anak-anak era zaman 90-an. Permainan layang-layang ini sangat populer di kalangan laki-laki dari anak kecil hingga orang dewasa. Layang-layang adalah salah satu jenis permainan yang diterbangkan ke udara dengan memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Tentunya, permainan layang-layang ini banyak sekali digemari di kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil, dewasa, bahkan orang tua. Tapi sedikit orang yang ingin mengetahui dan bahkan tidak tahu sama sekali tentang sejarah, budaya, dan permainan layang-layang itu sendiri. Dalam sejarah seni layang-layang, banyak yang beranggapan bahwa layang-layang berawal dari negara Jepang. Bahkan ada yang mengatakan seni layang-layang bermula dari Tiongkok dan ada yang mengatakan dari Mesir. Tapi faktanya, layang-layang itu warisan budaya Indonesia dan ditemukan bangkai atau lukisannya di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Tenggara di Goa Muna. Di dalam gua itu ditemukan sebuah lukisan layang-layang yang umurnya diperkirakan sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Pernyataan penemuan lukisan layang-layang di Goa Muna itu sendiri dibenarkan salah satu pemandu Museum Layang-layang Indonesia sekaligus pembuat layang-layang. Ternyata permainan layang-layang ini termasuk budaya. Jadi, pada zaman nenek moyang, layang-layang sudah ada sejak dulu. Kemudian, layang-layang aduan juga sudah bermasyarakat dari turun-temurun dari keluarga zaman nenek moyang. Tetapi, cara permainannya berbeda. Ada yang adu putus, adu tarik, dan adu ulur. Perlu diketahui juga, layang-layang di Indonesia ada yang memiliki keunikan tersendiri. Bahkan, ada yang jenis layangan sangat besar, seperti layangan kagati. Jenis layangan ini terbuat dari jenis daun yang hampir semua bahannya alami dari alam. Daunnya terbuat dari daun gadun, kerangkanya dari bambu, benangnya dari serat daun nanas, serta membuatnya pun tidak menggunakan lem, melainkan dijahit menggunakan bambu. Dan benang mainnya terbuat dari daun nanas. Kemudian, untuk jenis layangan sangat besar berasal dari Bali, yaitu jenis layangan janggan. Layangan ini begitu sakral karena ketika layangan itu keluar harus diikuti ritual tertentu. Layangan janggan ini mempunyai ukuran yang sangat besar. Dengan lebar 9 meter, panjang ekor mencapai 250 meter. Pada proses pembuatan kepala naganya berbeda, karena terbuat dari kayu jati ditambah dengan ukiran yang menghiasi layangan itu. Tahukah kamu, ada dua jenis layang-layang, yaitu layang-layang udara dan layang-layang hidro. Layang-layang hidro dibuat untuk terbang di air. Layang-layang ini terbang di atas berbagai media seperti air, kotoran, atau plasma, memiliki kecepatan unik untuk lingkungan itu. Semua tergantung pada aktivitas dan apa yang ingin dicapai. Olahraga memancing layang-layang menuntut banyak kecepatan. Yang kedua, layang-layang udara. Layang-layang ini dirancang untuk terbang di udara. Beberapa pesawat tempur dan layang-layang olahraga dirancang untuk dapat melaju dengan sangat cepat sambil tetap dikendalikan oleh pilot. Ada laporan catatan kecepatan. Layang-layang bertenaga yang dapat mencapai kecepatan tinggi disukai peselancar layang-layang. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggemari permainan layang-layang akhirnya menciptakan suatu komunitas yang bernama Pelangi. Pelangi adalah persatuan layang-layang di Indonesia, di mana komunitas ini dipecah ke beberapa daerah di Indonesia seperti di Jakarta, Jogja, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Komunitas ini mencari dan mengumpulkan jenis layangan tradisional yang ada di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Salah satu cara dengan mengundang negara luar untuk ikut festival ke Museum Layang-layang Indonesia yang berada di Jakarta. Kemudian, layangan mancanegara mereka simpan di Museum Layang-layang untuk diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Musim panas bisa dibilang menjadi keistimewaan sendiri bagi pecinta layang-layang, karena di waktu inilah festival layang-layang tahunan banyak diselenggarakan. Berikut ini beberapa festival layang-layang yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Yang ke-1, Bali Kite Festival. Terkenal memiliki latar belakang memukau. Di Pulau Bali, ada festival layang-layang bernama Bali Kite Festival yang diagendakan setiap tahun pada bulan Juli hingga Oktober. Untuk lokasinya berada di Pantai Pandang Galak Sanur. Pada waktu ini, langit Pulau Bali, Pantai Padang Galak Sanur dipenuhi ribuan layang-layang dengan berbagai karakter unik serta ukuran yang membuatnya semakin tampak indah.
Yang kedua, Rhino Kite Festival. Rhino Kite Festival diselenggarakan di Pantai Tanjung Lesung, Banten. Rhino Kite Festival sendiri merupakan bagian dari rangkaian acara Rhino Cross Triathlon. Festival ini diselenggarakan pada bulan Mei. Yang ketiga, Pangandaran International Kite Festival. Pangandaran menyelenggarakan festival layang yang diberi nama Pangandaran International Kite Festival. Tempatnya berada di pantai timur Pangandaran, terkenal dengan venue terbaik untuk menerbangkan layang-layang. Yang keempat, Lampung Festival Krakatau. Menghadirkan layang-layang berbagai karakter sebagai bentuk pelestarian budaya Indonesia menjadi hiburan tersendiri bagi warga setempat. Lampung Festival Krakatau diikuti peserta dari 4 negara yaitu Prancis, Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta beberapa perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan Lampung. Yang kelima, Festival Layang-Layang Nusantara Internasional. Berlokasi di Pantai Parangkusumo, dalam rangka uji coba agar siap menghadapi festival layang-layang berskala internasional. Dalam festival ini menghadirkan 5 kategori yang dilombakan, yaitu tradisional, 2 dimensi, 3 dimensi, trainaga, dan rokaku.